Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Budi Manfaat MSI, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Siti Magfiro, saya dari jurusan Tadris Matematika. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya tulis yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Model Problem Solving untuk Mengatasi Masalah Matematika. Nah, adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan pada presentasi ini. Bab 1, pendahuluan berisikan latar belakang mengapa saya memilih judul ini, pernyataan masalah, pertanyaan masalah, dan relevansi dan pentingnya penelitian. Kemudian bab 2 berisikan tinjauan literatur, bab 3 berisikan metode dan desain penelitian. Baik, yang pertama, bab 1, pendahuluan, yang berisikan latar belakang. Matematika adalah ilmu pengetahuan eksak yang di dalamnya banyak sekali angka dan rumus. Kegiatan pembelajaran matematika adalah proses belajar memahami materi atau mengerjakan soal-soal matematika dengan benar. Salah satu masalah yang kebanyakan dihadapi peserta didik dalam mempelajari matematika adalah dalam mengerjakan soal matematika. Dalam pandangan mereka, matematika itu adalah pelajaran yang sulit, bahkan melihat soalnya saja sudah membuat mereka pusing. Terkadang peserta didik sendiri merasa takut jika dihadapkan dengan pelajaran matematika, dan itu akan menjadi penghambat peserta didik dalam belajar. Mereka akan merasa kurang semangat dan tidak ada motivasi untuk bisa mengerjakan soal berikutnya. Hal ini yang menjadi dasar penulis untuk membuat suatu proyek penelitian yang diharapkan bisa membantu peserta didik untuk menghilangkan pandangan buruk terhadap matematika dan meningkatkan belajar matematika. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif agar dapat menunjang peserta didik dalam menghadapi masalah matematika. Nah, faktanya belum banyak guru yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dengan alasan terbatasnya alokasi waktu yang tersedia, sementara kurikulum matematika itu terlalu padat isinya. Hal inilah yang menyebabkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik itu lemah, sehingga ada pemikiran baru untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah dengan memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk belajar mandiri. Problem solving adalah suatu strategi pembelajaran dengan menggunakan penyelesaian masalah atas dasar kreativitas dan kemampuannya sendiri, sehingga mampu mendorong siswa berpikir kreatif. Untuk itu, strategi pembelajaran model problem solving dipilih karena diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, berikutnya pernyataan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah pada penelitian ini dapat disimpulkan. Belum diketahui model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik dalam mengatasi masalah matematika. Kemudian pertanyaan penelitian. Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem solving sebagai strategi mengatasi masalah matematika. Yang kedua, bagaimana sih respon peserta didik terhadap strategi pemecahan masalah matematika dengan menggunakan model problem solving. Selanjutnya, relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana penerapan strategi belajar dengan model problem solving dalam mengatasi masalah matematika. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran sebagai saran untuk pendidik dalam melakukan pengembangan strategi belajar dengan problem solving sehingga dapat mengimplementasikannya langsung kepada peserta didik. Nah, bagi peserta didik sendiri, penelitian ini digunakan sebagai alternatif dalam penggunaan strategi pembelajaran matematika. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, proses pembelajaran matematika dapat berlangsung secara maksimal. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab 2, yaitu tinjauan literatur. Pada bab 2 ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, tinjauan konseptual, yang kedua, tinjauan teori, dan yang ketiga, tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama, tinjauan konseptual. Ada beberapa pokok pembahasan di dalam tinjauan konseptual. 1. Masalah dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus mempunyai banyak pengalaman dalam memecahkan masalah. Suatu masalah dapat dipandang sebagai masalah merupakan hal yang sangat relatif. Dengan demikian, seseorang guru perlu hati-hati dalam menentukan soal yang akan disajikan sebagai pemecahan masalah.
Bagi sebagian besar guru, untuk memperoleh atau menyusun soal yang benar-benar bukan merupakan masalah rutin bagi siswa, mungkin termasuk pekerjaan yang sulit, karena mungkin akan asing bagi siswa. Akan tetapi, hal ini akan dapat diatasi melalui pengalaman dalam menyajikan soal yang bervariasi, baik bentuk, tingkat kesulitan, tema masalah, dan tuntutan kemampuan intelektual yang akan dicapai atau dikembangkan oleh siswa. Yang kedua, problem solving. Problem solving merupakan suatu model pembelajaran yang memfokuskan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan kemampuan pribadi seseorang, serta mengembangkan ide-ide yang diperoleh untuk diungkapkan dan tidak menghafal. Siswa dilatih untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan oleh guru secara logis, aktif, dan kreatif, dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan, sehingga siswa diharapkan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Nah, dalam buku How to Solve It, Polya tahun 1973 menyatakan bahwa ada 4 langkah yang harus dilakukan supaya siswa lebih terarah dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu yang pertama, understanding the problem atau memahami masalah, yang kedua, devising plan, membuat perencanaan, yang ketiga, carrying out the plan, melaksanakan rencana, dan yang keempat, looking back, atau melihat kembali atau mengecek ulang hasil yang diperoleh. Nah, langkah tersebut dapat melatih siswa untuk mengembangkan keterampilannya karena melibatkan siswa secara langsung dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sulit baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, tinjauan teori. Dalam tinjauan teori ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan sarana untuk memungkinkan terjadinya proses belajar agar terciptanya perubahan perilaku individu, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan lingkungan, guru, alat pelajaran, sehingga tercapai tujuan pelajaran yang ditentukan. Sujana, tahun 2000, halaman 6. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari penelitian di atas, ada 2 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan dalam menggunakan metode atau pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar adalah untuk pencapaian tujuan. Sanjaya, tahun 2007, halaman 124. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran matematika adalah upaya pendidik dalam merencanakan kegiatan pembelajaran berupa penggunaan pendekatan, metode, dan sumber daya pembelajaran yang berdasarkan karakteristik siswa maupun dalam mengembangkan, menilai, dan merevisi bahan pembelajaran matematika yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, masalah matematika. Masalah merupakan sesuatu yang belum terpecahkan dan harus mencari jawabannya untuk tujuan tertentu. Masalah merupakan masalah jika ada perasaan butuh, yaitu dapat memotivasi seorang untuk mencari jawabannya. Jonasson, 1997, halaman 66. Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai serangkaian proses dalam usaha untuk menyelesaikan masalah ataupun tujuan langsung dari serangkaian proses kognitif. Bloom, Danis, tahun 1991, halaman 38. Yang dimaksud tujuan di sini adalah kemampuan kognitif siswa. Permasalahan matematika secara umum merupakan kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam belajar matematika. Kesulitan tersebut apabila tidak segera menemukan solusinya, maka akan menghambat proses belajar. Nah, salah satu contoh kesulitan yang sering dialami siswa dalam belajar matematika adalah memahami rumus-rumus dan mengimplementasikannya dalam mengerjakan soal. Selanjutnya yang ketiga, model pemecahan masalah matematika dengan problem solving. Salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan stimulus motivasi belajar dan kemandirian belajar siswa adalah model pembelajaran problem solving. Wena, tahun 2009, halaman 52 menjelaskan bahwa metode problem solving adalah melakukan operasi prosedural urutan tindakan tahap demi tahap secara sistematif. Menurut Finecke, tahun 1987 atau 1988, halaman 121, bahwa problem solving mencangkup 3 tahap kegiatan, yaitu tahap pertama penyajian masalah, tahap kedua kegiatan ke arah pemecahan, dan tahap ketiga pemecahan, yaitu siswa mungkin berhasil atau tidak berhasil mencapai tujuannya. Model pemecahan masalah problem solving adalah penggunaan model dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri
atau secara bersama-sama. Ahmadi, tahun 2013, halaman 55. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem solving adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam menyelesaikan masalah belajar, baik itu individu maupun kelompok, untuk meningkatkan kreativitas kemampuan berpikir siswa. Nah, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran problem solving menurut Pepkin tahun 2004 terdiri dari yang pertama, klasifikasi masalah, yang kedua, pengungkapan pendapat, yang ketiga, evaluasi dan pemilihan, yang keempat, implementasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem solving. Seperti yang diungkapkan oleh Haryanti tahun 2010 bahwa kelebihan pembelajaran problem solving adalah yang pertama, mendidik siswa untuk berpikir kreatif dan sistematis, yang kedua, mampu mencari jalan keluar terhadap situasi yang dihadapi, yang ketiga, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, yang keempat, mendidik siswa percaya diri sendiri, yang kelima, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, yang keenam, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, yang ketujuh, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Sedangkan kelemahan pembelajaran problem solving yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan masalah dibanding dengan metode pembelajaran lain. Yang kedua, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berbeda-beda. Ada yang sudah tepat dalam memecahkan masalah, tetapi ada juga yang kurang dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode pembelajaran. Misalnya, keterbatasan alat laboratorium menyulitkan siswa untuk mengamati serta menyimpulkan konsep tersebut. Nah, kemudian pokok pembahasan selanjutnya, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan. Hasil-hasil penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Menurut Momon Sudarma, tahun 2013, halaman 48, menjelaskan bahwa sudah banyak diperkenalkan model pembelajaran yang merangsang siswa untuk dapat berpikir kreatif dan kritis. Salah satunya diantaranya yaitu model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem solving based learning. Ridwan Abdullah Sani, tahun 2013, halaman 243, berpendapat bahwa strategi problem solving sangat potensial untuk melatih siswa berpikir kreatif dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Untuk itu, strategi pembelajaran problem solving dipilih karena diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam bidang matematika. Soimin tahun 2014 halaman 136 menyatakan bahwa model problem solving adalah salah satu model mengajar yang digunakan oleh guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Marta Rusdial tahun 2017. OneCat dan Oreofog telah mengembangkan langkah-langkah strategi pembelajaran problem solving yang terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, I can atau saya bisa. Yang kedua, define, mendefinisikan. Yang ketiga, explore, mengeksplorasi. Yang keempat, plan, merencanakan. Yang kelima, do it, mengerjakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bab 3, yaitu desain dan metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana penerapan strategi pembelajaran model problem solving dalam mengatasi masalah matematika, agar siswa tidak lagi menemukan kesulitan dalam belajar matematika. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Nah, kehadiran peneliti di lapangan harus dijelaskan. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti karena harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non-manusia yang ada dalam kancah penelitian. Murni 2017. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi, peneliti sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan lembar observasi, pedoman atau lembar wawancara mendalam, dan alat rekaman. Selanjutnya, sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dan observasi. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu guru mata pelajaran dan siswa. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Sekian
presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.